Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, udah dengar suara Iya, Ibu ya. Gimana kabarnya habis liburan? Kita udah lama nggak ketemu ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebentar. Ya, hari ini kita akan membahas soal latihan dari LKS ya, latihan tentang turunan fungsi aljabar, di mana kemarin Ibu udah kirimkan semua materinya ya, walaupun yang di pertemuan-pertemuan terakhir itu nggak sempat kirim video karena lumayan padat kegiatan diklat di Denpasar, jadi mohon maaf ya. Sekarang kita langsung bahas latihan soal yang ada di LKS halaman 59. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini. Tangannya masih rotin nih. Udah punya. Yang speakernya masih nyala, tolong dimatikan dulu sebentar ya. Kita coba fokus ke sini dulu. Halo? Siapa yang masih nyala? Oke. Oke, kita lihat di nomor 1. Kita review ulang ya dari materi yang paling awal. Ya Pak, tentang tentang turunan pertama dari fungsi yang dinyatakan dengan iya Pak. Oh iya. Oke, kita lihat di sini ada bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan, kalau bentuk pecahan seperti ini, sedikit Ibu ingatkan kembali bentuk fungsinya. Sebentar. Bentuk fungsinya itu fx sama dengan ux per vx. Ya, di mana turunan pertamanya atau f aksen x-nya bisa kita cari dengan u aksen x dikali vx dikurangi ya. Kemudian dikurangi dengan ux dikali dengan v aksen x dibagi dengan vx kuadrat. Nah, ini kan rumusnya ya. Udah ada di modul yang pernah Ibu kirimkan. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini kan UX-nya adalah X plus 7 ya. Boleh kita tuliskan dulu informasinya. UX-nya X plus 7, berarti kita punya U aksen X-nya, atau turunan dari X plus 7, kita turunkan satu-satu. Turunan dari X itu 1, dan turunan dari 7 itu 0. 0 nggak usah ditulis ya. Jadi, turunan dari fungsi UX-nya adalah 1. Kemudian untuk yang Vx itu X min 2, berarti kita punya V aksen X-nya, yaitu turunan dari X itu 1 dan turunan dari negatif 2 itu 0. Jadi ini 1. Nah, baru kita masukkan informasi ini ke rumusnya. Ya. Jadi kita punya F aksen X sama dengan U aksen, berarti 1 dikali dengan Vx-nya. Vx-nya tuh yang X min 2, ya. Dikurangi dengan UX-nya, X plus 7, dikali dengan V aksennya, 1. Dibagi dengan Vx kuadrat. Vx-nya berarti X min 2 kuadrat. Oke, ini kita sederhanakan yang atas. 1 dikali dengan X min 2 akan tetap menjadi X min 2. Kemudian ini X plus 7 dikali dengan 1 tetap X plus 7 ya. Berarti kita keluarkan saja dari kurung. Hati-hati ini tandanya minus. Nah, berarti berefek ke X dan ke 7-nya ya. Jadi di sini kita punya min X, min dikali dengan plus 7, jadi min 7. Yang bawah tetap aja. Kenapa tetap? Karena kita lihat di pilihan gandanya itu nggak usah dijabarin ya. Ini bentuknya tetap dalam bentuk kuadrat.
Nah, di sini X min 2 kuadrat. Kemudian, ini bisa kita sederhanain lagi. X dikurangi X habis, tinggal negatif 2, dikurangi dengan 7, hasilnya adalah negatif 9. Per bawahnya tetap X min 2 kuadrat. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya A, B, C, D, E. Ini nggak ada suaranya nih, semuanya nih. Coba Indra Tri Prasada, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? A. Oke, yang A, betul. Itu ya. Untuk nomor 1 ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, hening. Berarti nggak ada ya nomor 1. Nggak ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada bentuk akar. Sebentar, Ibu copy dulu soalnya ya. Nah, untuk yang bentuk akar ini, soal variasi ya. Karena kemarin sepertinya Ibu pernah ngasih yang bentuk akar, tapi enggak 2 suku di dalam akarnya, hanya 1 ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Untuk mengerjakan bentuk seperti ini, kita bisa rubah dulu ke dalam bentuk bilangan, ke dalam bentuk berpangkat ya. Fungsinya berpangkat. Jadi fx-nya bisa kita tuliskan menjadi x pangkat 3 dikurangi 8 pangkat setengah. Karena kalau akar itu pasti pangkatnya pangkat setengah. Ya. Kemudian untuk f aksen x-nya, kita ingat-ingat dulu rumus fx yang yang berpangkat bentuknya. Jadi kalau saya punya fx yaitu ux pangkat n, berarti nanti f aksen x-nya adalah n dikali dengan ux pangkat n-1 dikali dengan u aksen x. U aksen x ya. Nah, gini. Berarti ini f aksen x-nya sama dengan n-nya itu pangkatnya setengah maju ke depan, ux, berarti ux-nya tetap ya, x pangkat 3 min 8, pangkatnya dikurangi 1, dikali dengan turunan dari x pangkat 3 min 8. Turunan dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat, turunan dari 8 itu 0. Ya. Jadi kita sederhanain, ini jadi setengah, x pangkat 3 min 8, pangkatnya jadinya berapa nih? Setengah kita kurangi dengan 1, setengah dikurangi dengan 1 itu hasilnya min setengah ya. Karena kan ini sama aja setengah dikurangi 2/2. Ya, hasilnya min setengah. Oke, ini kita tulis min setengah. Kemudian yang belakang tinggal 3x kuadrat aja. Nah, kemudian setengah ini kita bisa kalikan dengan yang paling belakang. Jadi kita punya di sini bentuknya 3x kuadrat per 2. Kemudian yang x pangkat 3 min 8 pangkat negatif setengah, ini kan pangkatnya negatif. Bisa kita jadikan positif dengan cara pindahkan posisinya. Kalau tadi di pembilang, kita pindahkan ke penyebut. Ya, dikali dengan, jadi 1 per x pangkat 3 min 8 pangkat setengah. Ya. Lalu, ini kita sederhanakan kembali. Jadi kita punya 3x kuadrat dikali dengan 1, tetap 3x kuadrat. Yang bawah 2. Nah, tadi kan yang bentuk akar dijadikan ke bentuk pangkat setengah. Nah, sekarang yang bentuk pangkat setengah kita jadikan ke akar. Kenapa seperti itu? Karena lihat pilihan gandanya bentuknya akar semua jawabannya ya. Jadi kita kembalikan ke bentuk akar. Nah, jadi seperti ini. Jadi jawabannya yang mana Pande Septa? Coba kalau perhatiin berarti bisa jawab A, B, C, D, E. Yang mana? Pande Septa? Nggak ada suaranya. Carmelina Lai?
Halo? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Oke, Trisna Arya Putri. Jawabnya yang mana? Bu. A. Oke, yang A, betul. Oke, untuk nomor 2, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, hening ya. Jadi saya anggap tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan kembali ke nomor 3. Ini nomor 3. Nah, turunan fungsi fx sama dengan. Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya. Tapi di sini saya mau ngajarin yang perkalian ya, bentuk fungsi perkalian. Jadi, kalau ada fx sama dengan ux dikali dengan vx, nah berarti bentuk turunannya yaitu u aksen x dikali dengan vx ditambah dengan ux dikali v aksen x. Nah, oke. Di sini ada x min 3 ux-nya. Kemudian turunan dari x min 3 atau u aksen x-nya berarti kan sama dengan 1 ya. Karena turunan dari x1 dan turunan dari negatif 3, 0. Yang 0 nggak usah ditulis. Kemudian untuk Vx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Nah, berarti di sini V aksen x-nya sama dengan turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Pangkatnya 2 dikurangi 1, pangkat 1 ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi tinggal 2x. Kemudian turunan dari 7x itu adalah 7. Dan turunan dari min 1 itu 0. 0 nggak usah ditulis. Ya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan ke bentuk f aksen x-nya. U aksennya 1 dikali dengan Vx. Vx-nya x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Ditambah ux. Ux-nya tadi x min 3 dikali dengan V aksen x. V aksen x-nya yaitu 2x plus 7. Oke. Sekarang kita keluarkan dari kurung. Ini dikali 1 tetap ya. Tidak akan merubah hasilnya. Kemudian yang belakang, depan kali belakang. Jadi punya 2x kuadrat. Kemudian x dikali dengan 7, itu ditambah 7x. Kemudian negatif 3 dikali dengan 2x, hasilnya negatif 6x. Dan yang terakhir, negatif 3 dikali dengan 7, negatif 21. Lalu kita sederhanakan kembali yang sejenis, x kuadrat ditambah 2x kuadrat, kita punya 3x kuadrat. Lalu ini 7x dengan 7x dengan negatif 6x, berarti kita punya 8x ya. Ditambah 8x. Dan yang terakhir, negatif 1 dan negatif 21. Berarti negatif 22. Jadi jawabannya yang mana, Rista Wulansari? Rista Wulansari, nggak ada suaranya. Atau, oke, kalau nggak ada suaranya, ini Ibu tandai ya, siapa yang mau menjawab, siapa yang... Bu. Siapa itu, Rista? Ya. Oke, Rista A. Oke, betul. Jadi untuk nomor 3, turunan perkalian, konsepnya sama seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan, tapi ini soalnya agak sedikit bervariasi ya. Jadi Ya, Bu. Agak nggak ngerti dikit, Bu. pangkat-pangkat ya. Oke. Iya, Bu. Oke, untuk nomor 3, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya terpotong di sini.
Sebentar. Pangkat 2 ditambah X1 per X pangkat setengah bisa kita ganti jadi X pangkat negatif setengah. Ya, kalau dinaikin ke atas jadi pangkatnya menjadi negatif kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Ini boleh pakai apa namanya? Turunan berpangkat ya, fungsi berpangkat, atau boleh juga dijabarkan dulu. Di sini Ibu mau pakai yang dijabarkan dulu. Jadi kalau mau menjabarkan ini kan sama aja gini ya, X kuadrat plus X pangkat min setengah dikali dengan X kuadrat ditambah X pangkat min setengah. Nah, jadinya depan kali depan, jadi kita punya X pangkat 4, depan kali belakang, tadi depan kali depan udah ya. X pangkat 2 dikali dengan X pangkat min setengah. Nah, gimana tuh? Berarti kalau dikali, pangkatnya ditambah. 2 ditambah min setengah. 2 ini kan sama aja 4/2 ya. Jadi sama aja 4/2 dikurangi setengah. Jadinya 3/2. Oke, plus X pangkat 3/2. Terus ini, X pangkat min setengah dikali 2. Sama ya dengan tadi. Jadinya X pangkat 3/2 juga. Terus ini, X pangkat min setengah dikali dengan X pangkat min setengah. Jadinya X pangkat 1/4. Ya, karena, 1/4, bukan ya. Min setengah ditambah min setengah 0 ya, X pangkat 0. Min setengah ditambah min setengah, berarti min 1, sorry. Nah, min setengah ditambah min setengah, min 1. Oke, di sini kita punya 2 yang sama. X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 3/2. Kan ini sama-sama X pangkat 3/2 ya. Dengan koefisien masing-masing 1. Jadi bisa kita jadiin 1. Ya. Jadi kita punya di sini X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3/2. Karena 1 tambah 1, 2. Ditambah X pangkat min 1. Baru kita turunkan. F aksen X sama dengan 4-nya maju ke depan. X pangkatnya dikurangi 1. Ditambah pangkatnya maju ke depan. Dikali 2. X pangkatnya dikurangi 1. Oke, 3/2 dikurangi 1. Kita hitung. 3/2 dikurangi 1. Ini kan sama aja. 3/2 dikurangi 2/2. Ya. Jadi 1/2. Ya. 1/2. Ditambah min 1-nya maju ke depan. X pangkatnya dikurangi 1. Berarti min 1 dikurangi 1. Jadi min 2. Jadi kita punya bentuk sederhananya 4X pangkat 3. Coret. 3X pangkat setengah. Ini jadi min X pangkat min 2. Nah, kalau kita lihat di jawabannya kan belum ada nih. Berarti harus dirubah lagi. Apa yang harus dirubah? Ini, X pangkat setengahnya dirubah. Sama ini, pangkatnya dirubah jadi pangkat positif. Karena nggak ada di situ yang pangkat negatif ya.
Jadi kita rubah bentuknya jadi 4x pangkat 3 ditambah 3 akar X. Nah, dikurangi 1 per X kuadrat. X. Nah, itu. Jadi ketemu. Jawabannya yang mana? Ini putusannya. Ada suaranya. Oke. Jawabannya yang langsung tebak. E. Yang E. Kenapa yang A? Ayo hati-hati. Ini ada X-nya loh masih. Nah, jadi jawabannya Ya, yang E ya. Itu. E. Oke. Itu nomor 4. Sekarang kita lanjutin. Kalau ada pertanyaan langsung bilang aja ya. Bu tanya gitu. Ya, Bu. Ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5. Nah, ini bentuk perkalian, tapi ada syaratnya di situ. Ada X, ada syarat X-nya. Oke, berarti di sini kita turunkan seperti biasa. Tadi udah ya, teorinya Ibu udah ingetin di nomor sebelumnya. Berarti langsung kita tuliskan di sini UX-nya adalah 3X plus 2. Maka U aksen X-nya sama dengan 3. Turunan dari 3X, 3. Turunan dari 2, 0. Jadi cukup 3 aja. Kemudian Vx-nya X min 5. Berarti V aksen X-nya sama dengan turunan dari X itu 1, turunan dari min 5, 0. Jadi ini. Maka kita punya F aksen X-nya sama dengan U aksen 3 dikali dengan Vx-nya X min 5 ditambah UX. UX-nya 3X plus 2 dikali dengan V aksen X-nya 1. Terus harus disederhanain dulu nggak? Nggak usah ya. Kenapa nggak usah? Untuk mempersingkat waktu langsung aja kita yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan untuk X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Maka di sini bisa kita ganti X-nya dengan negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 dikurangi 5 ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 1. Ya. Masih Zoom, Kak. Jadi ini 3 dikali dengan negatif 7 ditambah 3 dikali negatif 2 kan negatif 6. Kita tambah dengan 2 berarti negatif 4. Dikali 1 berarti tetap negatif 4. Jadi sama dengan negatif 21 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya Aditya Mahendra? Negatif 21 ditambah negatif 4. Oke, tidak menjawab. Andika Bintang? 25. Itu siapa yang jawab? Andika Bintang ya? Saya Oh, Aditya Mahendra. Oke, negatif 25. Betul. Ya. Jadi jawabannya yang E. E. Oke. Nomor 5. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6. Oke, bentuk ini yang ditanyakan adalah F aksen 3. Oke. Ini sama ya dengan yang sebelumnya, bentuknya adalah UX dikali VX. Kita ganti dulu bentuk ininya akarnya jadi bentuk pangkat. Jadi kita punya di sini X pangkat 3 min 5 dikali dengan 5X tambah 1 pangkat setengah. Nah, kemudian di sini berarti UX-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 5, di mana U aksen
X-nya kita punya 3X. Pangkatnya dikurangin 1 jadi 2. Dikurangi 5. 5-nya diturunin jadi 0. Jadi tetap gini. Kemudian Vx-nya sama dengan 5X plus 1 pangkat setengah. Nah, kemudian ini turunannya V aksen X-nya sama dengan, ini turunan fungsi berpangkat ya. Jadi setengahnya maju di depan, lalu ini 5X plus 1, pangkatnya dikurangi 1, dikali dengan turunannya 5X plus 1. Berarti turunan 5X itu 5, dan turunan 1 itu 0. Oke, berarti di sini kita bisa sederhanain dulu ya. Setengah kita kaliin sama 5, jadi kita punya 5/2. Terus yang ini 5X plus 1, setengah dikurangi 1. Kan sama aja setengah dikurangi 2/2. 1 dikurangi sama 2 berarti min 1/2. Nih ya. Nah, oke gitu aja dulu ya. Nah, sekarang kita cari F aksennya. Sini ya. F aksen X sama dengan U aksen 3X kuadrat dikali dengan Vx-nya 5X plus 1 pangkat setengah ditambah UX. UX-nya X pangkat 3 min 5 dikali dengan V aksen X 5/2 5X plus 1 pangkat min setengah. Oke. Nah, ini harus dijabarin nggak usah, karena ditanyain F aksen 3. Jadi kita fokus aja langsung ke situ ya. F aksen 3, jadi ganti X-nya dengan 3. 3 dikali dengan 3 kuadrat. Kemudian yang ini, 5 dikali 3 ditambah 1 pangkat setengah. Ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 5. Dikali 5/2. 5 dikali 3 ditambah 1 pangkat min setengah. Kemudian kita sederhanakan. 3 dikali 9, 27 ya. Terus ini, 5 kali 3 itu 15. 15 kita tambah 1 jadi 16. 16 pangkat setengah. Ini 27 dikurangi 5, 22. Ini 5/2. 15 tambah 1, 16. 16 pangkat min setengah. Nah, untuk menyederhanakannya lagi, yang pangkat setengah ini kan sama aja akar ya. Jadi 27 sama akar 16. Ya, ditambah, ini boleh dicoret dulu. 22 sama 2, ini 1, ini 11. Jadi kita punya 55. 16 pangkat min setengah bisa kita ganti jadi 1 per akar 16. Karena supaya pangkatnya positif, berarti pangkat setengahnya dipindahin ke bawah. Di mana pangkat setengah itu adalah akar 2. Ya. Terus ini 27 dikali akar 16. Akar 16 itu kan 4 ya. 27 kita kali dengan 4, hasilnya 108. Ditambah 55 dikali 1/4. Terus disederhanain lagi, disamain penyebutnya, dikaliin dulu ya ini ya, sorry. Jadi 108 ditambah 55/4. Ini saya bawa ke sini aja ya. Nah, disamakan penyebutnya, jadi sama-sama per 4. 4 ini kan sama aja per 1 ya. Nah, 4 dibagi 1 dikali 108, berarti hasilnya 432. Yang ini tetap. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 487/4. Ada nggak? Nggak ada. Berarti harus dibuat pecahan campuran. Dibuat pecahan campuran. Sehingga kita punya di sini dibagi 4 ya. Dibagi 4 berarti 484. 484 sisa 3. Sisanya 3/4. 484 dibagi sama 4 itu berarti 121. 3/4. Jadi jawabannya yang C.
Berarti sini aja langsung ya. Gitu. Jadi kalau bentuk pecahan membutuhkan ketelitian ya. Hati-hati ketika menjumlahkan, mengalihkan, atau mengurangkan, atau membagi. Itu untuk nomor 6. Kemudian nomor 7. Sebentar. Nomor 7 kita sudah masuk ke fungsi turun. Nah, ini aplikasi dari turunan. Oke. Nah, ini. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah dikurangi 72x ditambah 15 turun pada interval. Nah, ketika dia mengatakan turun, fungsi itu turun syaratnya apa? Masih ingat nggak? Fungsi turun itu syaratnya f aksen x kurang dari 0. Kalau naik harus lebih dari 0. Ya. Kemudian berarti kita cari dulu f aksen x-nya dari 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 72x tambah 15. Jadi f aksen x sama dengan 3-nya maju ke depan kali 2 turunannya. Langsung ya. Saya rasa kalau untuk dasar dari turunan udah pada bisa ya. Saya anggap gitu. Jadi 3-nya maju ke depan. 6x kuadrat jadinya. Ditambah 3x kuadrat turunannya jadinya 6x. 72x turunannya negatif 72. 15 turunannya 0. Nah, jadi cukup seperti ini. Nah, sekarang kita buat f aksen x kurang dari 0. Berarti kita punya 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 72 kurang dari 0. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan adalah memfaktorkan. Nah, untuk memudahkan memfaktorkan ini, kita sederhanakan dulu. Karena semuanya sama-sama bisa dibagi 6, kita bagi dulu dengan 6. Semuanya. Kalau cuma bisa dibagi 2, bagi 2 aja. Bagi 3, bagi 3. Gitu ya. Kebetulan ini bisa dibagi 6 semua. Jadi di sini 6x kuadrat kita bagi 6, berarti tinggal x kuadrat. 6x kita bagi 6, sisa x. Negatif 72 bagi 6, tinggal negatif 12. Kurang dari 0. Faktorkan. Masih ingat pemfaktoran? Harusnya sih bisa ya, karena ini pelajaran SMP. Hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya 1. Nah, ini bilangan berapa? Kalau dikaliin negatif 12, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Ada yang bisa? Berapa kira-kira? 2 buah bilangan. 4 sama 3. 4 sama 3. Ada yang negatif? Negatif 3. Setengah. Oke, negatif 3. 3, betul. Nah, jadi hasil faktornya kita punya di sini x plus 4 dan x min 3. Kurang dari 0. Nah, sekarang cari pembuat nolnya masing-masing. Yang ini kita punya x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4, atau yang ini x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan intervalnya, kita bisa bawa ke garis bilangan. Ya, taruh sini garis bilangannya. Ini ada negatif 4 sama 3. Lebih kecil negatif 4 kan, berarti negatif 4-nya ada di kiri. Nah, kemudian ini 3-nya. Nah, habis ini kan mengecek daerah mana yang positif, mana daerah yang negatif. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, ini tadi kita bawa ke garis bilangan. Berarti, untuk mengetahui mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif, kita cek
Ceknya pakai apa? Pakai salah satu titik yang ada di antaranya atau yang ada di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, boleh ya. Bebas. Di sini saya mau cek pakai 0. Pakai titik 0. 0 ada di antara negatif 4 dan 3. Ada di sini ya 0 ya. Ada di antaranya pokoknya. Ini bebas ya. Jadi boleh mau ngecek pakai angka 4 sini boleh. Mau ngecek pakai negatif 5 boleh. Ya. Yang penting nggak pas di negatif 4 dan 3-nya. Kenapa? Karena ini kan tadi tandanya kurang darinya nggak pakai sama dengannya. Jadi ini nggak termasuk. Ini tidak termasuk di dalam intervalnya nanti. Gitu. Jadi kita cek pakai 0. 0 kita substitusikan ke sini. Ke bentuk yang terakhir aja nggak apa-apa. Jadi kita punya 0 ditambah 4 dikali dengan 0 dikurangi 3. Oke. Kita lihat di sini, ini hasilnya 4 dikali dengan negatif 3. 4 kita kalikan dengan negatif 3, itu kan hasilnya negatif 12. Negatif, ya. Yang kita incer adalah tandanya, bukan hasil angkanya sebenarnya ya. Tandanya negatif, berarti di sini negatif. Nah, karena ini tadi bentuknya kuadrat, itu pasti nanti jadinya selang-seling. Yang di sini jadi positif, yang di sini jadi positif. Karena nanti kan yang di tengah ini kan tadi udah pasti negatif ya. Tanpa kita harus mengecek yang lain, itu pasti nanti selang-seling. Negatif, positif gitu ya. Nggak sama antar wilayahnya. Nah, tadi yang dicari itu kan kurang dari. Ya. Ini yang ditanyain kan tadinya kurang dari. Berarti kita ambil yang negatif. Yang ini. Nah, gini. Kita ambil yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya ada di antara negatif 4 dan 3. Sehingga kita bisa tuliskan ke dalam bentuk interval. Intervalnya menuliskannya gimana? Negatif 4, 3, di sini ada X. Tadi tandanya kurang dari. Kasih aja kurang dari di sini. Nah, gini tuliskannya. Jadi interval fungsi naiknya, fungsi turunnya ini ya. Negatif 4 kurang dari X kurang dari 3. Atau X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 3. Gitu ya bacanya ya. Jadi jawabannya yang B. B. Gitu. Untuk nomor 7, ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nomor 8. Sebentar. Baiklah. Nomor 8, titik belok. Nih, nomor 8. Oke, kalau titik belok itu artinya kan titik di mana terjadi perubahan kecekungan ya. Jadi kalau ini kan karena grafiknya pangkat 3, mungkin nanti grafiknya akan bentuknya gini. Ini nanti titik beloknya di sini, gitu ya. Kalau titik belok, berarti yang harus kita cari adalah turunan pertama dan turunan kedua. Untuk mencari titik belok. Sekarang kita cari dulu turunan pertamanya dari Y. Jadi aksen sama dengan X pangkat 3. Turunannya jadi 3X kuadrat. 9X kuadrat turunannya jadi 18X. 27X turunannya jadi 27. Min 10 turunannya 0. Nggak usah ditulis. Ya. Setelah dapat di aksen, kita cari Y double aksen atau turunan keduanya. Boleh ditulis seperti ini ya. Turunan dari 3X kuadrat yaitu 6X. Turunan dari 18X yaitu 18. Turunan dari 27, 0. Nah, setelah kita dapat turunan keduanya, untuk mencari absis ya, ibaratnya ya. Absis dari titik belok, itu bisa dengan gini. Jadi, tak tulis di sini ya. Mencari absis. Absis itu artinya X ya. Absis itu nilai X, kalau ordinat itu Y.
Absis X bisa dicari dengan Y double aksen sama dengan 0. Disama dengankan dengan 0. Jadi kita punya 6X plus 18 sama dengan 0. Jadi kita punya lagi 6X sama dengan negatif 18. Dan nilai X-nya adalah negatif 18 dibagi 6. Negatif 3. Oke, ketemu. Sebenarnya udah kelihatan ya jawabannya yang A pasti gitu. Cuman kan nanti siapa tahu ketemunya pas ngerjain soal esai gitu kan ya, jadi harus dijabarin semua. Gitu. Jadi biar tahu ya. Setelah ketemu nilai X, sekarang cari nilai Y. Nah, mencari nilai Y adalah substitusi. Nih perhatikan ya, substitusi X sama dengan negatif 3 kemana? Ke fungsi awal. Jadi bukan ke fungsi yang udah diturunin. Kita substitusinya ke fungsi awalnya. Ke fungsi awal. Yang masih Y ya, yang masih belum diturunin. Y sama dengan X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X min 10. Nah, berarti di sini nilai Y-nya sama dengan ganti X-nya dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 3 ditambah 9 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 27 dikali negatif 3 dikurangi 10. Kemudian ini kita hitung. Negatif 3 kita pangkatkan 3 berarti negatif 27. 9 dikali dengan negatif 3 kuadrat. Berarti artinya sama aja 9 dikali 9 yaitu 81. Lalu ini 27 dikali negatif 3 hasilnya negatif 81 dikurangi 10. Ini habis. Ya. Jadi kita tinggal punya negatif 27 dikurangi 10. Hasilnya sama dengan negatif 37. Jadi, ini kan nilai Y-nya ya. Ini nilai Y-nya. Jadi ketemu deh titik beloknya sama dengan negatif 3, negatif 37. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Jadi kalau titik belok itu berarti aplikasi dari turunan kedua. Ya. Oke, nomor 8 gitu. Nomor 9, kita lanjut lagi. Bentar. Oke, nomor 9. Aplikasi turunan lagi. Diketahui fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah px kuadrat tambah px tambah 5 agar fungsi fx selalu naik untuk semua nilai x bilangan nyata. Batas-batas nilai p adalah, nah ini soal variasi juga ya dari yang saya kasih soal sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ketemu yang seperti ini mungkin ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini perlu diketahui bahwa fungsi itu dikatakan naik, ya, fungsi dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. Nah, dan akan selalu naik, ya, di situ kan dia bilang akan selalu naik jika memenuhi syarat diskriminannya lebih dari 0, kurang dari 0, dan nilai A-nya lebih dari 0. Nah, kalau nilai A-nya kan udah pasti lebih dari 0 ya, karena sebentar. A-nya pasti lebih dari 0, tahu dari mana?
Dari ini ya, kita turunin dulu. Kita turunin dulu fungsinya. Ini kan baru fx. Jadi step pertama kita turunkan dulu. Jadi cari f aksen x-nya sama dengan, ini kan berarti cara menurunkannya 3 dikali sepertiga, nih saya rinciin ya. Nah, ditambah 2 dikali setengah px, pangkatnya kurangi 1, ditambah turunan dari px itu p, dan turunan dari 5 itu 0. Jadi kita punya turunannya, ini coret-coret, x pangkat 2 ditambah px ditambah p. Nah, di sini nilai A-nya itu udah lebih dari 0. A itu kan koefisien dari x kuadrat. Nih, A-nya 1. Ya. Cuman selalu 1 kan udah ditulis biasanya. Itu. A-nya 1, kemudian ada B-nya itu P, dan ini C-nya. C-nya juga P. Itu. Nah, kemudian sekarang step yang berikutnya adalah mencari diskriminan yang kurang dari 0. Langsung. Karena nilai A-nya kan sudah memenuhi ya. A-nya udah lebih dari 0. Sekarang step keduanya adalah diskriminan kurang dari 0. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4 AC kurang dari 0. B-nya apa? B-nya itu P. Jadi P kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya P kurang dari 0. Nah, setelah sampai sini, kita kali ini. Jadi kita punya P kuadrat min 4P kurang dari 0. Jadi kalau kita faktorkan ini, bentuknya kan cuma 2 suku gini ya. Ini malah lebih gampang memfaktorkannya. Nggak perlu cari hasil kali sama hasil tambah gitu ya. Karena sama-sama punya P, P-nya keluarin. P dikali apa biar jadi P kuadrat? Oh, dikali P. P dikali apa biar jadi min 4P? Dikali min 4. Kurang dari 0. Kita punya faktornya yang pertama yang ini. P sama dengan 0. Atau yang ini. P min 4 sama dengan 0. Dan P sama dengan 4. Udah ketemu nilai P-nya ada 2. Tapi kan yang ditanyakan tadi interval ya. Jadi kita gambarkan lagi ke dalam garis bilangan. 0 dan 4 itu lebih kecil 0. Jadi taruh 0-nya di sini. Ini 4. Ini bulat kosong ya. Kan biasanya kan ada ya yang gambarnya gini, bulat penuh. Nah, bulat penuh ini kalau misalnya tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau ini kan bulat kosong, jadi cuman kurang dari atau lebih dari. Gitu. Nih saya hapus lagi ya. Nah, sekarang kita tentukan plus minusnya. Plus minusnya itu dengan nilai yang ada di antara atau yang ada di sebelah kiri, yang ada di sebelah kanan boleh. Di sini karena nolnya udah ada di situ, saya pakai nilai lain, misalnya 1 ya. Saya mau pakai 1. 1 masukin ke sini. Jadi kita punya 1 min 4. Jadi sama dengan 1 dikali negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 3. Negatif. Karena 1 ada di antara 0 dan 4, ini negatif, pasti di sini positif, di sini positif. Kurang dari 0, berarti sini. Nah, yang negatif yang diambil ya kalau kurang dari 0 ya. Ini daerah penyelesaiannya. Sehingga ini kalau kita tuliskan ke dalam interval, itu kita punya 0, 4. X, bukan X ya, variabelnya P ini tadi ya. Nah, ini tinggal kasih tanda gini, karena ada di antara. Jadi jawabannya adalah yang D. 0 kurang dari P kurang dari 4. Oke, itu. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi, tapi kayaknya nggak cukup ya buat bahas nomor 10. Jadi, Ibu selesaikan sampai nomor 9, masih ada 6 soal, nanti coba Ibu buatkan penyelesaiannya untuk melanjutkan ya. Setidaknya kalian mengerti jenis-jenis variasi soal yang ada di buku LKS ya. Kemudian nanti ada tugasnya nanti saya posting di Classroom. Jadi ditunggu aja sampai saya selesai bikin lanjutan pembahasannya. Oke, sebelum kita tutup, boleh dinyalakan dulu kameranya. Nah, ada 15 orang yang bertahan. Mau saya screenshot.
Ya. Oke, wajah-wajah habis liburan harusnya banyak senyumnya, ya. Oke, kita foto ya. Indra Triprasado, Pandey Septa, Kade Wiyardan, Diputusania belum kelihatan mukanya. Apa sinyal saya yang jelek nih? Nah, kelihatan kan? Jadi saya tahu nih. Diputusania, Indra Triprasada, Kade siapa sih? Kade Wiyardana. Hilang lagi Pandey. Ayo, kita foto ya. Apa ya seadanya? 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Ini Pandey baru kelihatan nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sangat bersemangat hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Oh ya, nanti deh ibu kasih tahu di grup aja. Oke gitu ya. Sekian untuk hari ini. Selamat siang semuanya.